Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok showroom kami, yaitu Honda Brio Satya 1,2E manual tahun 2017. Nah, sebelum kita ngelihat bagian dalamnya, saya juga akan mengulas mengenai tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, bebas banjir dan bebas nabrak. Nah, untuk pertama kalinya kita melihat mobil dari sisi fisik. Nah, kita perhatikan nut. Nut ini adalah komponen antara masing-masing parts dari bodi. Nah, coba kita lihat dia masih lurus, simetris atau tidak. Nah, coba kita center juga bagian bodi. Nah, bayangannya itu masih lempeng. Nah, kita perhatikan juga nut, pembatas-pembatas antara pintu. Nah, semua seperti itu kita perhatikan. Kita perhatikan sekeliling mobil, kita lihat dengan seksama apakah bodi masih dalam keadaan segar, apakah tongkrongannya masih bagus. Nah, jika kita sudah mengamati sekeliling mobil, nah selanjutnya kita coba untuk masuk ke dalam mobil. Nah ini kuncinya, dia sudah remote menyatu. Nah, kita buka dulu mobilnya. Oke. Nah, pertama kali kita masuk ke kabin, coba kita rasakan dulu aroma yang ada di dalam kabin. Nah, indikasi banjir itu biasanya aroma mobil baunya apek. Baunya apek dan itu akan sulit untuk hilang walaupun dibersihin. Akan terasa bedanya seperti itu. Nah, untuk Brio ini dia joknya kain. Nah, ini kain masih orisinil, jok juga masih utuh, bersih, tidak ada yang robek. Nah, kita lihat bagian belakangnya juga masih bagus. Terus plafon juga masih bagus, tidak ada yang cacat. Seperti itu. Nah, kita perhatikan juga di dashboard. Nah, dashboard juga komponen-komponennya masih bagus. Masih rapi. Door trim juga masih bagus. Masih rapi. Nah, di pintu ini ada sealer. Sealernya ini kalau pintu sudah diganti itu biasanya sealer tidak ada, atau sealer gantian itu biasanya bahannya tidak elastis tapi keras. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa bekas banjir atau tidak, kita perhatikan di bawah dashboard. Itu komponen-komponennya ada bekas karat atau lumpur. Terus habis itu juga di bawah jok juga kita perhatikan apakah ada karat. Nah, seperti itu. Oke, jika kita perhatikan mobil aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, oke. Nah, untuk Brio ini dia sudah dilengkapi dengan ini. Jadi tombol untuk pengaturan audio. Jadi untuk di kelasnya Brio ini tertinggi di kelasnya. Jadi tidak ada kompetitor lainnya yang ada tombol seperti itu. Nah, AC pun juga sudah digital. Nah, ini AC juga sudah digital seperti itu. Nah, coba kita nyalakan mesinnya. Nah, mobil dengan mesin yang sehat itu getaran di dalam kabin sangat minim. Seperti itu. Nah, untuk posisi nyetirnya dia bisa diatur ketinggian setirnya naik dan turun. Nah, tapi dia tidak tidak teleskopik ya, tilt aja tapi tidak teleskopik. Nah, mobil ini kilometer 23.000 tangan pertama. Nah, untuk melihat kilometer asli atau tidak, salah satunya adalah dengan kita lihat buku servis yang ada di mobil. Nah, kebetulan ini ada buku servisnya. Jadi dari buku servis kita bisa melihat histori dari kendaraan. Nah, di sini masih lengkap, buku servis ada, terus buku manual juga masih ada. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat histori dari awal servisnya, kita bisa lihat. Nah,
sebentar. Nah, ini dari awal di kilometer 1000, kilometer 1000, di kilometer 6000, 9000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari kilometer yang ada di buku servis, kita bisa prediksi bahwa pemakaian mobil rata-rata untuk ukuran mobil hampir 4 tahun ini di kilometer 23.000, berarti mobil cukup kilometernya cukup rendah. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga radio masih standar orisinil bawaan mobil. Nah, AC juga sudah digital. Nah, di sini ada 2 cup holder di bagian tengah. Di bangku sini ada 1, di pintu ada 1, sama di pintu lagi ada 1. Jadi total ada 4 cup holder. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder lagi, 1 lagi. Jadi ada 5 cup holder. Itu. Oke, coba kita lihat mesinnya. Oke, kita buka dulu. Noh, ya, ini dia sudah, ini central lock, power window 44-nya. Nah, di sini buat pengaturan spion elektrik, tapi dia belum retract. Oke. Oh, kita buka dulu. Saya takut kekunci nanti. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Nah, mobil ini bermesin 1200 cc 4 silinder. Nah, ya. Nah, untuk melihat mobil bekas tabrak atau tidak, kita bisa melihat dari sealer yang ada di kap mesin. Masih utuh atau tidak. Nah, ini sama seperti sealer pintu. Jadi masing-masing semua di pintu, di kap mesin ada sealer. Nah, kita bisa melihat juga ini besi yang memalang, ini apron. Ada indikasi bekas ketokan atau tidak. Indikasi bekas ketokan atau tidak. Terus di samping juga kita perhatikan semua ada indikasi yang mencurigakan bekas diketok. Seperti itu. Nah, sebelum mesin dinyalain, sebenarnya kita periksa dulu sih oli sama air radiator. Nah, terus habis itu juga untuk melihat indikasi banjir di komponen-komponen mesin, kita coba perhatikan apakah ada karat, apakah ada bekas-bekas lumpur yang terselip, yang di bagian-bagian yang susah dibersihkan. Nah, jika ada indikasi lumpur atau karat, ya ada kemungkinan mobil itu pernah terkena banjir. Nah, untuk Honda Brio ini kapasitas 5 penumpang. Jadi dia mobil hatchback. Nah, coba kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini posisi duduk di bagian belakang. Saya tingginya 174 cm. Nah, saya masih mendapat legroom yang lumayan. Jadi jarak antara lutut sama kursi depan masih lumayan oke. Nah, tapi memang untuk senderan kepala memang dia menyatu dengan kursi. Jadi tidak bisa dinaik turunin ya. Jadi agak kurang sih sedikit untuk menopang kepala. Tapi kalau untuk leher ya kita agak turun sedikit masih bisa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini sebentar. Ini juga door trimnya juga masih bagus. Sealer di pintu juga masih utuh. Nah, oke. Nah, untuk membuka bagasinya memang tidak bisa lewat belakang, tapi dia lewat sini, lewat mana ini, di sini, di dekat pintu supir. Buka bagasi sekalian juga untuk membuka tangki bensin. Nah, ini. Nah, untuk kapasitas bagasinya bisa dikatakan ya tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah, bisa bawa koper kecil dan tas juga masih oke. Nah, di bawah sini ada ban ukurannya full size, tapi dia peleknya masih pelek kaleng. Jadi bukan pelek racing. Nah, kita juga bisa melihat bekas banjir atau bekas nabrak ini dari tempat ban cadangan. Jadi di bagian sini apakah ada bekas repaint, cat ulang, atau
Nah, ada juga ada bekas-bekas lumpur yang masih menempel. Nah, seperti itu. Oke. Kita tutup. Nah, salah satu lagi untuk melihat bahwa kompresi mesin masih bagus di mobil itu dengan kita lihat ada embun yang keluar dari knalpot. Nah, knalpot menunjukkan bahwa kompresi mesin masih bagus. Oke. Sekarang kita lihat di bagian belakang sini. Nah, kita periksa door trimnya. Door trim juga masih bagus. Sealer di pintu juga aman, masih bagus. Nah, ini di bagian jok di bagian belakang juga masih rapi, masih bagus. Nah, dia cup holder hanya satu di tengah. Jadi di pintu bagian belakang tidak ada cup holder, tidak ada tempat buat naro gelas. Nah, ini di samping supir kita lihat door trim juga masih bagus. Nah, ini juga sealernya juga masih utuh, masih bagus. Nah, seperti itu. Kita lihat juga ini supir, bangku di samping supir juga masih bagus. Oke, nah ini display dari dashboardnya juga. Memang ini Brio Satya ini sudah facelift, jadi dia memang dashboardnya sudah berubah dari yang sebelumnya, sudah berubah total. Walaupun bodi masih sama, hanya bagian grill depan, lampu sama lampu belakang yang berubah, tapi secara keseluruhan masih sama sebelum facelift. Cuman yang berbeda memang di bagian dalam, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja ulasan dari Brio Satya 1,2 tahun 2017 manual. Nah, dan juga ya tips sharing bagaimana jika kita mau mencari mobil yang bebas banjir, bebas nabrak, apa aja yang harus kita perhatiin secara singkat. Nah, dan jangan lupa juga kalau misalnya kita berminat dengan mobil second, kita wajib untuk test drive mobil tersebut. Kayak begitu. Nah, di Zal Motor di kawasan Pusat Otomotif Sentra Harapan, nah terdapat ruang parkir yang luas. Jadi jika calon pembeli mau test drive mobil bisa puas. Jadi coba rasakan mobil, karena bukan hanya dari fisik saja yang harus kita lihat, tapi dari rasa berkendaranya, handlingnya, terus kaki-kakinya, mesinnya, transmisinya, koplingnya, itu semua harus kita cek, harus kita rasakan. Nah, jika mobil sudah pas, sudah cocok, nah baru kita memilih mobil tersebut. Nah, oke, mungkin itu saja review dari saya. Jika berminat untuk Brio ini, silakan hubungi Zal Motor. Alamat dan nomor teleponnya ada di deskripsi kami di bawah video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel Zal Motor ini agar kami bersemangat untuk bikin review video-video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.